ini terminasi di pelanggan A, ini titik branching-nya, ya. Core berapa disambung ke core berapa, ya, sehingga nanti kita dapat mapping-nya dari port berapa di sisi central office tersambung ke port berapa di user A, gitu ya. Itu harus kita assign, harus kita alokasikan sehingga penggunaannya bisa didesain dari awal, ya. Kalau nggak kita desain dari awal, kita akan kesulitan nanti. Dan kalau tidak ada core dan chub allocation ini, orang operasional nggak bisa melakukan operation dan maintenance, ya. Itu di narasi yang terakhir yang ini gunanya untuk acuan tim operasi dan maintenance dan juga nanti pengembangan di belakang hari. Ya. Oke. Dengan kita sudah mengalokasikan core dan chubnya dengan benar, kita akan dapat nanti kebutuhannya kabel itu yang kita bangun di jalur segmen ini. Taruhlah ini contohnya segmen 1, itu kabelnya berapa kapasitasnya. Jumlah chubnya berapa, jumlah core-nya berapa. Ya. Sehingga nanti pada saat mendesain kita sudah menentukan jumlah core dan chubnya berapa sepanjang jalur ini dari ujung ke ujung, ya, dari sini ke sini atau sebaliknya, ya. Kita juga memperkirakan jumlah core-nya. Jadi mulai dari berapa jumlah kabelnya, berapa jumlah chubnya, berapa jumlah core-nya di sepanjang jalur tersebut. Kalau kita butuh misalnya 48 core saja, di sepanjang segmen 1 itu kita bisa tentukan. Misalnya per chubnya 12, berarti kita pasang 4 chub seperti di gambar ini. Ya. Dan berapa jumlah kabelnya? Satu aja, satu kabel. Dengan di dalam kabel itu ada 4 chub, dalam chubnya masing-masing ada 12 core. Ya, tolong simak baik-baik semua kata-kata saya. Ya, ini penjelasan dari kata-kata narasi yang ditulis di sini, karena kalau sudah saya jelaskan, kalian baca saja mungkin bisa nangkep, bisa tidak, ya. Oke, saya ulang lagi, di segmen ini kita akan menentukan jumlah kabelnya berapa, jumlah chubnya berapa, jumlah core-nya berapa. Seumpama kita butuh 48 core, sudah ada dijual di pasaran dengan kabel jumlahnya 48 core, dengan per chubnya 12 core, berarti kita butuh 4 chub dalam kabel tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya kita butuh 500 core di sepanjang jalur Central Office 1, Central Office 2 ini, ya tentunya nggak bisa satu kabel. Mungkin dua kabel yang isinya 256 gitu ya. 256 kali 2 berarti 512. Ya, berarti kita pasang dua kabel sepanjang jalur tersebut. Gitu. Dengan masing-masing chubnya ada jumlahnya berapa, gitu ya. Itu harus kita tentukan sekarang, ya. Kemudian kita tentukan jumlah branching-nya, ya, per chub, ya. Chub mana yang kita branching ke pelanggan A, pelanggan B, pelanggan C, atau pelanggan D, E, F, dan seterusnya sampai pelanggan nomor mungkin kalau ada 100 pelanggan di jalur tersebut, kita harus tentukan. Dia akan tersambung ke chub yang mana? Karena setiap branching itu based on chub, ya. Selalu berdasarkan chub. Oke, ada pertanyaan untuk slide itu? Slide ini karena slide-nya nggak banyak, cuma berapa slide, ya. Kalau nggak ada, saya lanjut, ya. Nah, ini lebih detail lagi, ya. Seumpama chub 1 kita pakai untuk nyambung ke pelanggan A, misalkan kayak gitu, ya. Ini contoh aja ya, tapi rule-nya tidak seperti ini, ya. Ini untuk mudah menggambarkan saja, ya. Chub 1 itu selalu dipakai untuk backbone. Sedangkan chub 2 dan seterusnya itu bisa dipakai untuk akses ke arah pelanggan. Contohnya ini mungkin chub 2 lah ya. Itu satu chub dari kabel itu dipotong, kemudian dimasukkan ke pelanggan. Titik branching-nya ada di sini. Ya, ingat waktu pelajaran materi branching, ya. Itu kabelnya dikupas semuanya, nanti waktu dikupas ketemu chubnya, dan dipilih salah satu chubnya yang akan dipotong, dan chub itulah yang akan disambung ke arah user. Ini kabel aksesnya dari sini sampai sini. Ini adalah kabel akses. Ini OTB di lokasi pelanggan.
Ini OTB dikasih ODF sebelah kiri, ini ODF sebelah kanan. Mungkin di CO1, mungkin di kanan di CO2. Gitu ya. Nah, semua keterhubungannya adalah point to point atau terminasi to terminasi, OTB to OTB. Kita lihat, ini taruhlah pelanggan A di sini, ya. Nah, berarti akan tersambung satu cup ke pelanggan A dari arah kiri, kemudian akan tersambung satu cup dari arah kanan ke pelanggan A di sini, satu cup, ya. Sehingga pelanggan A ini dapat koneksi ke kiri dan ke kanan. Apa gunanya? Gunanya tentunya untuk jalur alternatif, ya. Dia bisa menggunakan kiri, bisa menggunakan kanan. Atau kalau dia perangkatnya otomatis, bisa disambung kedua-duanya, bisa dia self healing. Ingat dulu pelajaran STH ada self healing, ya. Sehingga perangkat yang dipasang nanti di sini, ya, perangkat yang pasang di perangkat ini akan tersambung TX RX kiri, TX RX kanan, ya. Kalau fail di sini, putus kabel yang di sini, ya, dia masih bisa muter lewat jalur lain. Ya, jadi perangkat yang di sini ini bisa punya dua jalur, kiri dan kanan, secara otomatis traffic self healing ke arah alternatif route-nya. Ya. Karena itu, semua akses ke arah pelanggan itu dibangun dua jalur, ya, ke kiri dan ke kanan untuk jalur alternatifnya. Nah, kita lihat di situ, di sebelah kiri ada port 1 sampai 12. Ya. Kemudian di sini dipotong cupnya, ya. Kemudian disambung kabel akses ke arah pelanggan, ya. Kalau satu cupnya 12 core, ini 1 sampai 12, tentunya akhirnya kita butuh kabel ke arah pelanggan ini 24 core. 1, 12, 13 sampai 14. Ya, 2 cup. Kita butuh kabel 2 cup sama masing-masing cupnya 12 jadi 24 core, ya. Kita lihat port 1 akan tersambung ke port 1 di user A. Ya, port 2 ke port 2, port 3 ke port 3 sampai port 12 ke port 12. Ya, tersambung di user A. Kita lihat. Sebentar, ada yang nyangkut di leher. Kita lihat gambarnya, ya. Di user A itu ada port nomor 13 sampai 24 juga tersambung ke arah kanan. Ya, berarti port 13 akan tersambung ke port 1 di terminasi di sebelah kanan. Oke. Port 14 nyambung ke port 2. Port 15 tersambung ke port nomor 3 sampai port 24 di user A akan tersambung ke port nomor 12 di OTB sebelah kanan atau di terminasi sebelah kanan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini adalah model branching ke arah user. Ya. Seakan sebagai contoh, itu satu cup dipotong untuk salah satu pelanggan. Oke. Arneta hadir? Hadir, Pak. Clear kah ini? Iya, Pak. Karena kalian akan membuat gambar ini untuk masing-masing segmennya. Ya. Di segmen Arneta ada berapa pelanggan prioritas 1? Prioritas Arneta, 1, Pak. segmen berapa? Segmen 2 saya, Pak. Di segmen 2 ada berapa? Bentar, Pak. Berapa pelanggan? Prioritas 1 ya, Pak? Ya, kita akan membahas prioritas 1 aja. Yang prioritas lain tidak kita bahas. Ya. Ada berapa di situ? Sebentar, Pak. Ada yang sebelah kiri aja atau total semuanya, Pak? Total. Kiri dan kanan. Totalnya ada 5, Pak. 5. Oke. Nanti akan dibuat oleh Arneta gambar
cup core assignment-nya untuk akses ke 5 pelanggan. Ya. Oke. Seperti apa gambarnya kita lihat nanti ya. Ini contohnya untuk satu pelanggan saja yang dimasukkan ke arah user. Ya. Ke arah pelanggan, satu pelanggan saja, dari backbone dipotong satu cup masuk ke arah pelanggan. Ya. Penomorannya sudah jelas, Arneta? Seperti di gambar saya? Share screen-nya nggak kelihatan, Pak. Masuk, ada kok itu. Iya, baru muncul. Oke. Sorry, tadi coverage. Penomorannya ada pertanyaan? 1 sampai 12, 1 sampai 12 di pelanggan, kemudian 13, 14 di pelanggan, tersambung ke 1, 12 di sebelah kanan. Simpel kok ini, ya. Clear ya? Ar? Iya, Pak. Oke. Aldan. Aldan di segmen berapa? Hadir, Pak. Hmm. Segmen 4, Pak. Di segmen 4 ada berapa pelanggan? 5, Pak. 5 Yang juga? Iya, prioritas 1. Oh, beda segmen dengan Arneta ya? Beda, Pak. Oke. Artinya kita butuh 5 branching ke arah pelanggan di segmen Arneta dan segmen Aldan, ya. Aldan segmen 1, Arneta segmen 4 ya. Saya segmen 4, Pak. Oh, kembali. Aldan segmen 4, Arneta segmen berapa? Segmen 2, Pak. Pak, Segmen maaf, 2 ya. tadi ternyata saya salah buka file. Itu total keseluruhan pelanggan saya, prioritas pertamanya ada 24 pelanggan, Pak. Serius? Banyak amat. Soalnya banyak bank gitu, Pak, sama SPB. Ya bank sama kayak ada sekolah gitu. Oke. Japar udah dicek semua nih. Japar untuk jalur segmen 2. Sudah, Pak. Sudah ya, clear ya. Itu pelanggan besar semua ya. Ya, Pak. Oke, pertanyaan buat Arneta. Kira-kira branchingnya butuh berapa cup nih? Untuk akses ke pelanggan sejumlah 24 tadi. Silakan Arneta dijawab. Silakan Ar. Halo Ar. Halo. Arneta hadir? Putus ya? Siapa tim bareng dengan Arneta? Febri, Pak. Silakan Feb. Butuh berapa cup ke 24 pelanggan? Kurang, ini ya Pak, butuh 2 ya Pak? 2 cup. Ya. Coba lihat di gambar saya, itu 1 cup dipotong ke 1 pelanggan. Kalau 24 pelanggan butuh berapa cup? Maaf Pak, bagaimana Pak? Bisa tolong diulang Pak? Oke, baik. Di gambar saya yang di depan ini, ya di slide ini, itu 1 cup dipotong untuk 1 pelanggan. Ya. Kalau jalurnya segmen 2 itu ada 24 pelanggan, berarti butuh berapa cup? Itu berapa cup yang dipotong? 12 ya Pak? 12? Atau 24, kan 1 cup buat 1 pelanggan. Mm-mm. Berarti kalau 24 pelanggan berarti 24 Pak? Good, ya. Kalau kita potong 1 cup 1 pelanggan, ya, artinya kita butuh 24 cup di jalur itu kan? 24 kali 12 berapa? Bentar.
Baru untuk akses ke pelanggan aja. Ya, 24 kali 12 berapa? 288, Pak. 288 ya. Itu kabelnya besar banget ya. Kabel 288 itu besar. Sebesar jempol kita lah kira-kira ya. Oke. Itu baru untuk akses, belum untuk backbone-nya ya. Antara CO1 CO2 nggak kebagian di situ. Ya, baru untuk akses aja 288. Itu dengan perhitungan kita buat satu pelanggan satu cup ya. Oke. Saya lanjut dulu materi saya ya. Ini yang kita gambar tadi, satu cup satu pelanggan ya. Diakses ke dalam pelanggan. Berarti di pelanggan itu akan dapat koneksi 24 port. 1 sampai 12, 13 sampai 24 ya. Ini adalah lokasi pelanggannya. Ya, terminasinya 1 sampai 12, 13 sampai 14. Ini gambarnya nggak urut karena sesuai dengan gambar bawah ini aja. Karena biru di atas, ya biru itu pasti nomor 13. Ya. Yang terakhir ini nomor 12 ini apa ya? Tosca ya kalau nggak salah. Itu nomor 24. Ya. Tapi di OTB di aduh, gatel. Di OTP lokasi pelanggan itu pasti urut lah ya. Tidak 1, 12, 24 sampai 13 nggak kayak gitu, tapi urut 1 sampai 24 ya. Dan itu hanya penggambaran saya aja di bahan presentasi ini supaya gampang, simple gambarnya mudah dimengerti. Bisa aja biru ini saya tarik sini gitu ya. Baru ke atas biru tapi jadi melintang-melintang gambarnya susah dimengerti. Ya ini untuk mudah dimengerti saja saya gambar seperti ini. Oke, berarti kita butuh 24 cup untuk 24 pelanggan. Ya. Kemudian kita butuh juga yang koneksi langsung dari CO1 ke CO2 langsung tanpa dipakai untuk apa-apa, hanya untuk menyambungkan perangkat dari CO1 ke CO2. Artinya untuk backbone besarnya. Oke. Sampai di sini kita asumsikan satu cup satu pelanggan, tapi kenyataannya tidak pernah satu cup satu pelanggan, ya. Kemudian warna cupnya jelas seperti biasa, ya. Kita akan potong cup yang biru, yang gambar paling atas itu, ya. Seumpama kita potong cup nomor 1, ya. Tapi di lapangan selalu yang kita potong itu tidak pernah cup nomor 1, selalu mulai dari cup nomor 2. Cup nomor 1 dipakai backbone ujung ke ujung, ya, dari kiri ke kanan. Oke. Nah, cup ke arah customer itu kita pakai 2 cup udah pasti, ya. Karena satu cupnya 12, berarti warna biru dan oranye sama, ya. Jadi di sini di ke arah kiri cup biru sambung sama cup biru, ya. Kabelnya 12 core dalamnya, tapi cupnya tidak disambung tentunya kan ya. Tapi pasangannya cup biru sama cup biru. Sedangkan yang kabel kanan cup oranye ketemu cup biru. Ya, karena yang kita potong di sini adalah cup biru kan. Aduh, gatalnya leher. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Ya. Itu seumpama kita potong satu cup satu pelanggan, ya. Umum seperti ini. Ya, jadi satu cup itu bisa dipotong multiple pelanggan, tidak satu. Kalau satu, kita tidak akan bisa efisien dalam penggunaan core. Ya, banyak banget akhirnya butuhnya kabelnya. Ya. Itu baru 24 ya. Itu baru 24. Kalian bisa bayangkan berapa kabel yang dipasang di Sudirman Tamrin kalau kita menggunakan konsep satu cup satu pelanggan. Ya. Akan banyak banget. Jarak 50 meter itu satu pelanggan di sana. Karena 50 meter satu gedung bertingkat. 50 meter satu gedung bertingkat. Dan semua potensial satu. Ya. Semua gedung bertingkat di sana masuk prioritas 1.
Ya, makanya tidak bisa diterapkan satu cup, satu akses. Ya, biasanya satu cup dipakai buat beberapa akses. Ya, contoh yang umum dipakai adalah satu cup dipakai untuk 3 pelanggan. Apakah boleh lebih dari 3? Boleh saja. 4 boleh, 5 boleh. Ya. Sehingga nantinya kalau contoh di segmen 2, 24 pelanggan, akhirnya kita ketemu butuhnya berapa cup. Kalau 3 pelanggan, 1 cup. Areta dan Febri. Ya Pak, Silakan dijawab. maaf Pak, bisa diulang Pak pertanyaannya Pak? Maaf Pak. Nggak menyimak nih ya. Saya menyimak Pak, tapi tadi berusaha untuk memahami. Menyimak tapi Belum bisa memahami Pak, masih berusaha. penerawangannya kemana nih? Jangan-jangan lagi makan bakso mikirinnya, ya, atau mikirin yang lain-lain, ya. Coba difokus ya. Pertanyaan saya tadi kalau kita potong satu cup satu pelanggan, berarti kita butuh 24 cup untuk segmen 2. Kan gitu ya? Nah, kalau satu cup kita potong untuk 3 pelanggan, berapa cup yang kita butuhkan di segmen 2? 8 Pak. 8. Artinya jauh lebih sedikit kan? Iya. Ya, nggak nyampe separuhnya. Kalau kita satu cup itu kita potong untuk 4 pelanggan, tentunya kita hanya butuh 6 cup aja di segmen 2 untuk ke arah pelanggan. Cup-cup yang lain bisa dipakai untuk ke sambungan dari Central Office 1 ke Central Office 2 atau langsung dari terminasi kiri ke terminasi kanan. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin berapa kondisi ideal satu cup itu dipotong untuk berapa pelanggan? Ya, sangat tergantung dengan kebutuhan pelanggannya. Ya. Di sini digambarkan 3 pelanggan satu cup. Itu dengan kondisi traffic tidak terlalu besar-besar amat, ya, sedang-sedang lah. Mungkin mereka berlangganan 1 giga, 10 giga gitu ya. Tidak untuk pelanggan yang berlangganannya sampai puluhan atau ratusan giga, ya. Karena ada satu pelanggan kemarin itu minta 400 giga, ya, pelanggannya. Itu kita alokasikan satu cup satu user itu saja. Ya, tidak dibagi-bagi ke yang lain. Kenapa? Kalau 3 user satu cup, ya, itu nanti trafficnya akan numpang lewat ke user-user lainnya. Ini akan pasang perangkat di sini, gitu ya. Ini tersambung TXRX sini, TXRX sini, ya. Di sini juga begitu. Ada perangkat dipasang di sini oleh operatornya, ya, TXRX, TXRX. Di sini juga begitu, dipasang satu box lagi, mungkin perangkat Metro I. Ya, ini ada TXRX sini, atau perangkat SDH, atau perangkat akses lainnya. Ya, dipasang seperti itu. Kemudian dari sini barulah masuk ke pelanggan A di sini, ada pelanggan B di sini, ada pelanggan C di sini mungkin ya. Banyak pelanggan. Di sini juga mungkin ada 2 pelanggan, gitu ya. Ini mungkin di sini cuma 1 gitu ya. Nah, kemudian link yang kiri ini akan tersambung ke perangkat besar yang ada di central office ini. Kemudian yang sebelah kanan ini tentunya akan tersambung ke perangkat besar di central office yang sebelah sini. Ya. Nah, kalau di central office perangkatnya pasti besar-besar lah ya. Kapasitasnya mungkin udah tera atau segala macam ya. Sedangkan di user A, user B mungkin dia berlangganan di sini 1 giga, di sini 2 giga, mungkin di sini 5 giga, gitu ya. Nah, ini akan dihitung totalnya, ya, tapi kita tidak memperkirakan itu. Ya, kita tidak menghitung itu, kita hanya memperkirakan aja. Ya. Contoh di sini ada 1, 2, ada 5 giga gitu pelanggannya hampir rata lah ukurannya. Beda dengan di sini berlangganan 10 mega, di sini 10 giga, itu lain cerita. Itu kontras antara pelanggan 1 dan pelanggan 2-nya, ya. Itu berbeda, perangkatnya nggak bisa dipasang satu gelombok dengan satu cup ini. Selalu kita usahakan pelanggan yang kecil dengan yang kecil, yang besar dengan yang besar. Nah,
Kalau 3 pelanggan 1 cup ini biasanya kita alokasikan untuk perangkat yang seragam, misalnya 1 giga, 2 giga, ini 3 giga, hampir mirip-mirip gitu ya. Nah, itu kita pasang dalam satu jalur 1 cup ini, ya. Perangkatnya juga akan sama ukurannya di antara user A, user B, user J ini, ya lokasinya. Bukan user nih, lokasi A, lokasi B, lokasi C. Usernya di bawah sini, usernya di sini, ya. Ada user A, ini user B, user C, user D, F, banyak gitu. Mungkin di gedung ini gedung bertingkat, ada banyak, mungkin 10 atau 100 pelanggan di situ, ya. Nah, kita melihat kapasitas perangkat di sini. Dia bisa melayani 17 pelanggan berapa. Ini dibuat seragam. Nah, agak timpang kalau kita pasang ini perangkat untuk melayani 10 mega, yang di sini kita pasang untuk 10 giga. Itu timpang, ya. Jadi selalu kita assign, kita persiapkan jumlah perangkat dan kapasitas yang sama di 1 cup. Nah, kalau pelanggannya kecil-kecil kayak tadi 1 giga, 2 giga gitu kan, itu kita kelompokkan dalam 1 cup pelanggan. Berarti ada lagi pelanggan kecil-kecil misalkan 10 mega, 20 mega, 30 mega. Kita kelompokkan di cup yang berbeda lagi. Ya, di cup yang lain lagi di sini misalkan. Ya. Ada 3 lagi akses untuk 3 pelanggan berikutnya, tapi kelompok yang kecil-kecil. Apakah bisa kita buat 3 atau 4? Karena dia kecil, kita bisa bikin 4 atau 5 branching. Gitu, karena dia kecil. Ya. Tapi kalau besar-besar begini, seperti di atas, itu idealnya biasanya 3. Ya. Tapi kalau udah kecil-kecil banget, kita potong lebih banyak juga nggak ada masalah. Gitu ya. Nah, karena nanti akan mempengaruhi perangkat yang dipasang di sini dan juga perangkat dipasang di sini gitu ya. Itu kapasitasnya akan, kalau kecil-kecil tentunya dijumlah perangkatnya tipenya yang kecil semua. Kalau di sini dijumlah perangkatnya besar, ya besar semua. Karena trafficnya dari sini akan masuk ke sini, diarahkan ke pelanggan. Kemudian dipersiapkan juga traffic dari sini untuk pelanggan yang ada di sini. Ya. Kemudian juga disiapkan traffic dari sini, numpang lagi di sini, numpang lagi di sini, kemudian untuk pelanggan yang di sini. Ya. Jadi di A, B, dan C ini banyak traffic yang numpang lewat. Ya. Sehingga kapasitasnya dibuat seragam untuk bisa menyalurkan semua traffic yang ada di 3 branching ini. Ya. Kalau trafficnya kecil seperti ini, ya mungkin dari sini ke sini 1, kemudian dari sini ada numpang lewat di sini, kemudian ke sini, ya. Kemudian ada lagi traffic yang dari sini, numpang lewat di sini, numpang lewat di sini, numpang lewat di sini, mungkin untuk di sini. Ya. Nah, ini semua perangkat harus disiapkan dari ujung ke ujung. Ya, dalam satu segmen EVO terminasi to terminasi. Kira-kira paham semuanya? Waktu kita tinggal setengah jam. Kira-kira kapan ada waktu lagi, Japar? Japar. Ya, Japar. Kita untuk meneruskan kuliah hari ini. Ada lagi nggak slot waktu? Mungkin online aja. Atau kalau mau offline juga oke. Saya mau jawab ya, Pak. Kalau buat waktu sih adanya kami sama Jumat doang, Pak. Kalau kelas kami. Boleh. Nanti kasih tahu saya ya. Kita lanjut kuliah hari ini yang terpotong di jam 2 nanti. Ya. Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan untuk pemotongan cup lebih dari 1? Nah, untuk latihan kita atau tugas kita di sini, kita akan potong 3 lokasi dalam 1 cup. 1 cup kita potong untuk 3 lokasi. Ya. Oke? Jadi nanti kalian mempersiapkan branching ke arah pelanggan itu 1 cup untuk 3 lokasi. Ya. Oke, di jalur segmen 2 tadi, ada 24 pelanggan, berarti kalau dengan konsep 3 lokasi per cup, ya, kita butuh 8 cup. Ya.
Kemudian kita butuh tambahan lagi cup-cup lainnya untuk backbone dan juga cup lainnya yang untuk traffic yang lewat dari segmen lain. Tentunya segmen lain akan numpang lewat juga di sini. Tapi nggak masuk perangkat-perangkat ini di user ini ya, tapi dia langsung pakai cup yang tidak terpotong. Ya. Nah, kita juga harus persiapkan alokasi core-nya. Ya. Contohnya di segmen 2 ini, contohnya ya butuh 8 cup untuk akses, ya, kemudian 2 cup untuk backbone, plus cup yang lainnya untuk traffic dari jalur lain numpang lewat di situ. Itu harus kita alokasikan semua, sehingga traffic bisa berjalan untuk semua segmen. Ada confuse mengenai ini? Saya mau nanya, Ya, biasanya tube yang untuk jalur lewat dari segmen lain itu berapa ya, Pak? nah itu yang kita mau hitung nanti. Sebentar ya, saya nyalain charger dulu. Oke, Pak. Oke. Nah, pertanyaan tadi berapa jumlah alokasi yang kita butuhkan di segmen kita untuk orang lain numpang di segmen kita? Kan itu pertanyaannya. Tadi siapa ya? Arneta, Pak. Iya, Pak. Nah, kan itu pertanyaannya ya. Nanti akan kita hitung berapa core yang terpakai di segmen lain. Misal di segmen lain terpakai trafficnya, kita lihat di contoh di segmen ini, ya, itu terpakai 2 core di cup 1, ya, kemudian di cup 2 terpakai 2 lagi, karena di sini ada 2 core TXRX, ke arah user A, dari user A 2 core lagi sini, dari user B 2 core lagi, user C, dari user C ke Central Office 2 itu terpakai 2 core, ya. Sisanya nganggur, ya. Dan tidak bisa dipakai orang-orang lain, ya. Cup 1 yang sudah dipotong tadi tidak bisa dipakai orang lain. Cup 2 juga sudah dipotong untuk 5 lokasi pelanggan misalkan, dan itu terpakai 2 core saja, ya. Core yang lain tidak bisa dipakai untuk yang lain. Nah, kemudian mungkin di Central Office 2 yang sebelah kanan ini, ya, CO-nya bukan di situ. Mungkin lewat lagi ke jalur segmen, kalau ini segmen 2, lewat ke segmen 3, baru ketemu Central Office. Artinya, 4 core yang di sini, cup 1 dan cup 2, akan numpang lewat di segmen 3 untuk mencapai CO berikutnya. Ya. Nah, artinya dia akan numpang 4 core di segmen 3. Kebutuhan dari segmen 2 ini. Nah, sehingga di segmen 3 dia harus butuh alokasikan 4 core di sana untuk traffic numpang dari segmen 2. Ya. Ini contoh gambar yang segmen 2. Ya. Di segmen 3 harus dialokasikan 4 core untuk si segmen 2 numpang lewat menuju CO di sebelah kanan. CO2 ya. CO1 mungkin sebelah kiri. CO2 bukan di Central Office 2. Perangkatnya bukan di Central Office 2. Mungkin di Central Office 2 hanya ada ODF saja. Ya. Sehingga dia untuk mencapai perangkat berikutnya, dia harus numpang di rute 3. Japar, tolong tampilkan physical network untuk semua segmen. Oh. Halo Japar.
Ya, Pak. Silakan Pak, tampilkan. Pak, kalau untuk yang physical mapping untuk semuanya belum rampung, Pak, karena masih ada beberapa yang revisi, Pak. Mungkin saya bisa tampilkan mulai dari satu persatu, Pak. Jangan, yang belum direvisi aja tampilkan. Oke. Yang belum direvisi aja tampilkan. Physical network seluruhan, ya, all mapping. Bukan masing-masing segmen ya. Buka aja di Drive. Par. Mana dia yang all? Ini, Pak, saya baru nampilin yang segmen 1, 2, sama 3, Pak. Oke. Target area coba ditampilkan. Coba all target area. Oh, Pak. Nah, ini. Maksud saya physical network untuk semua itu yang kayak gini gambarnya. Par. Bukan yang tadi detail itu gambar per segmen itu digabung-gabung. Ya. Iya, Pak. Jadi nggak usah per segmen digabungin ya, Pak. Nggak Langsung usah aja gitu, gambar Pak. ini aja, itu udah jelas gambarnya. Iya, Ya, Pak. cuman di physical network itu ada keterangannya di Hmm, mana lokasi kabelnya, sebelah kiri atau sebelah kanan. oke, Pak. Saya sebagian sudah mencatat sih, Pak. Udah nanya per tiap segmen maunya di sebelah mana. Ya, Saya udah tinggal masukin aja. mencatat. Nah, Iya, Pak. tadi kita Masukin. bicara jalurnya Arneta itu di segmen 2 ya. Iya, Nah, Pak. coba lihat di segmen 2 ini ada 4 core yang dipakai untuk di core nomor 1 ada 3 pelanggan, di core nomor 2 ada 5 pelanggan, jadi 7 pelanggan. Ya. Artinya dia butuh 4 core ke arah ODF yang di merah di tengah ini ODF nomor berapa? Par. Udah nomor 2, Pak. Kan 1, 2, 4, Pak. Ah, 4. Nomor 6 yang Oh, dia di 6 itu, Pak. simpan. Terakhir, Pak. Makanya mesti dinomorin, Par. CO-nya CO nomor berapa? Ya. Itu di target area harus ditampilkan, ya. Oke, seumpama nih nomor berapa nih? Ya, ODF nomor berapa tadi? 6 ya? 5 sampai 6. 6, Pak, ini. 6 ya. Nah, Iya, di Pak. bawah, yang paling bawah coba lihat. Geser lagi. Yang paling bawah itu, ini ODF nomor 1 ya? Mungkin ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi Iya, kita Pak, benar. lihat, segmen 2 ini kebagian CO-nya ada di paling bawah kiri ini, satu. Satu lagi CO-nya dari mana? Coba lihat ke atas, Par. Atas lagi. Nah, adanya di pojok sebelah kanan. Berarti 4 core traffic dari bawah tadi di segmen 2 itu akan numpang lewat di segmen 3, numpang lewat di segmen 4. Paham Anda? Jadi teman tetangga sebelahnya harus menyiapkan 4 core untuk kebutuhan segmen Arneta. Segmen 2. Karena itu kalian harus kerjasama sama tetangga sebelahnya. Ya, saya butuh 4 core nih ya, tolong alokasikan di sana. Kemudian segmen lain juga pasti ngomong ke segmen lain, saya butuh sekian core, tolong alokasikan di segmen kalian. Ya. Menjawab kira-kira Arneta? Berarti dari titik CO ke titik CO selanjutnya gitu ya, Pak, maksudnya? Equipment connection itu selalu dari CO ke CO. Ya. Karena FO itu akan tersambung ke perangkat aktif. Ya, perangkat transmisi CO ke CO. Ya. Oke, Pak. Paham. Oke? Oke, Pak. Terima Ya. kasih. Baik, jelas ya. Itu baru kita hitung
7 pelanggan aja di jalur 2 ya. Kemudian kita butuh lagi core untuk pelanggan lainnya ya, sehingga nanti bisa kehitung semua di jalur 2 itu traffic akan ada berapa core kebutuhannya ya. Nanti itu akan dihitung, diinfokan ke segmen sebelahnya, ke teman sebelahnya ya. Yang teman-teman lainnya mudah-mudahan paham ya, ngerti ya. Oke, saya lanjut materinya. Oke, ini idealnya untuk pelanggan-pelanggan yang di prioritas 1 itu pasti kebutuhannya 1 giga ke atas kan ya. Nah, kecuali kalau butuhnya besar sekali, memang dia masuk kelompok prioritas 1, tapi nanti kita lihat. Kalau dia butuhnya bisa sampai contoh saya tadi 400 giga pelanggan tersebut, tapi rasanya sih nggak ada ya. Siapa contohnya pelanggan yang 400 giga? Misalnya operator lain, gitu ya. Dia punya kabel Jakarta-Surabaya, dia butuh juga alternatif lewat operator lain. Gitu ya. Saya butuh 400 giga Jakarta-Surabaya, katanya. Ya. Nah, itu kita alokasikan selalu 1 CUP 1 user. Ya. Karena dia terlalu besar. Ya, tidak mungkin kita share dengan pelanggan lainnya. Berapa besar perangkat yang harus dipasang di situ. Ya, nggak bisa. Ya, sehingga kita harus siapkan 1 user 1 CUP. Ya. Nah, di latihan kita, di tugas kita ini, kita hitung pelanggan besar semua, pelanggan kapasitas 1 giga ke atas, 1 giga sampai 10 giga, itu bisa dicampur-campur semuanya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang mungkin 5, ada yang 7 giga trafficnya, gitu ya. Sehingga bisa kita gabung. Dan idealnya 1 CUP 3 pelanggan. Oke, next. Dia warna cupnya udah jelas sama ya, dia warnanya mulai dari atas biru sampai ke biru, orange, hijau, dan coklat. Kemudian kita punya 2 cup masing-masing ke arah pelanggan, biru dan orange, biru dan orange, biru dan orange. Ya, 24 core. Oke. Ada pertanyaan untuk allocation? Kita akan lanjut untuk core assignment. Nah, ini gambar dibuat dulu semuanya untuk semua segmen, ya, untuk semua pelanggan, sehingga kita tahu di masing-masing segmen itu kita butuh berapa kabel nanti. Kita untuk kebutuhan untuk segmen dia sendiri dan kebutuhan kapasitas untuk tetangga sebelahnya numpang lewat di segmen dia. Ya. Di segmen 2 itu akan banyak numpang di situ nanti. Numpang dari segmen 3, numpang dari segmen 4, numpang dari segmen 7 juga. Ya, pasti menuju CO1 di sebelah kiri bawah tadi. Ya. Kira-kira penjelasan saya dipahami? Japar paham? Ya, Pak. Oke. Andika paham? Iya, Pak. Oke. Andika ada segmen berapa? Saya FTTH, Pak. FTTH. Oke. Kemudian Anissa di segmen berapa? Halo Anissa. Samuel di segmen berapa? Halo Samuel. Samuel hadir? Di segmen 4, Pak. Segmen 4 ya? Oke. Di segmen 4 ada berapa pelanggan di situ? Prioritas 1.
Kalau yang prioritas satunya itu ada sekitar Kiri dan 5, kanan. Pak. 5. Iya, Pak. Berarti butuh berapa cube untuk akses ke pelanggannya? Coba hitung Samuel. Ada berapa cube di situ kebutuhannya di segmen 4? Oh, 5 pelanggan. Lihat gambar saya yang tampil di layar itu 1 cube untuk 3 pelanggan. Berarti kalau 5 pelanggan butuhnya berapa cube? 2 ya, Pak? Ya, kita butuh 2 kan? Cube pertama dipotong 3, cube 2 dipotong 2. Ya. Berapa core kebutuhannya untuk lewat trafficnya? Bentar, ada telepon. Assalamualaikum, Pak. Sorry, interrupt sebentar. Kita lanjut. Tadi sampai mana jadi lupa ya. Samuel ya, ada di jalur 5, butuhnya 2 cube, trafficnya butuhnya 4 core ya, 2 core di cube 1, 2 core di cube 2. Ya.
Nah, ini yang harus diinfokan oleh Samuel di segmen 4 tadi ya, Samuel ya. Iya, Pak. Dia infokan ke kiri dan ke kanannya, ya. Saya butuh traffic nih. Kalau di kanannya sudah ada CO berarti nggak butuh lagi ya, karena udah sambung langsung ke CO. Tapi kalau di sebelah kirinya mungkin harus lewat lagi ke segmen lain, tolong diinfokan ke segmen lain tuh. Saya butuh 4 core nih untuk traffic saya. Tolong Anda lokasikan di sana tersedia 4 core yang untuk saya gunakan. Gitu ya. Oke. Thank you Samuel. Clear ya? Samuel dengan siapa? Dengan Aldan sama Brian, Pak. Oke. Putri sama siapa? Halo Put. Halo Pak, saya sama Pimpi Pak. Nah, oke. Di segmen berapa, Ayu? Saya segmen 1 Pak. Nah, apa ceritanya di situ? Berapa jumlah pelanggannya? Total semuanya 110, tapi buat yang prioritas 1 itu ada 2 Pak. Ya. Butuh berapa cube di situ? Untuk cup butuh 2. Kenapa 2? 1 Pak maksudnya Pak 1. 1 ya butuhnya ya. Ya Core Pak. yang dibutuhkan untuk traffic berapa? Pimpi bisa bantu? Biar cepet. Tinggal 5 menit nih. Maaf Pak, buat yang core saya kurang ngerti Pak. Waduh. Gimana pembagian itu Pak? Maaf Pak. Oke, lihat di gambar saya di depan ini. Ya. Karena kita akan pasang perangkat di user A, user B, user C. Kalau di sana user A, user B aja. Ada 2 aja kan ya? Ya Pak. Oke. Di user A itu akan dipakai 2 core ke kiri ke arah center office 1, 2 core ke arah user B. Ya. Kemudian dari user B ini akan tersambung lagi ke center office 2 di sebelah kanan, 2 core saja. Berarti itu dua pelanggan di segmen 1 itu butuh berapa core jadinya? Kan berarti butuhnya 2 cuman kan? Betul nggak? Assalamualaikum. Ya. Pak, tadi saya habis conference sama
Oke, sampai mana nih Pimpi tadi ya? Ya Pim, Iya, Pak. paham ya? Jadi di segmen Pimpi itu segmen berapa? Segmen Segmen 1 itu hanya butuh 2 core saja. Ya, lewat sebelah kirinya sudah ada CO1, sebelah kanannya harus lewat ke segmen berapa tuh? Segmen 1, segmen 2, segmen 3 ya. 3 segmen minta 2 core di sana alokasi ke teman sebelahnya. Siapa yang mengelola di sana? Ya. Oke? Paham, Pim? Waduh, Pimpi bisu nih. Iya, Putri, Pak. Putri paham, Putri? Ayu? Paham, Pak. Alhamdulillah. Good. Yang lain ada pertanyaan? Nah, kalau semua udah selesai membuat core allocation ini, kemudian data-datanya ditransfer ke core assignment. Ya. Apa itu core assignment? Isinya tabel juga, ya. Hanya konversi saja dari gambar yang tadi ke tabel. Nggak mungkin orang buka gambar. Biasanya core allocation itu gambarnya kalau di print ukurannya A0, ya, dan tebalnya biasa 1 rim. Ya, tebal banget, 1 rim 500 lembar. Karena ada 500 subsegmen mungkin ya. Kalau kebetulan kalian mendesain hanya 5 km aja. Gimana kalau kita buat Jakarta Surabaya yang panjangnya 1000 km. Core tube assignment allocation itu banyak banget dokumennya, ya, sehingga perlu dikonversi ke dalam tabel sehingga mudah melihatnya, ya. Jadi di situ ditabulasi port 1 dari CO1 atau ODF1 itu tersambung ke terminasi berapa di user 1 misalkan, ya. Dari gambar saya tadi ini sudah jelas sebetulnya, ya, kalau kita lihat di sini. Nah, kita lihat ini port 1 di ODF, taruhlah sebelah kiri ini ODF1, akan tersambung ke port 1 di user A. Ya. Port nomor 2 tersambung ke port nomor 2 juga di user A, sampai port nomor 12. Ya. Nah, kita lihat sebelah kanannya, port 1 di ODF2 di sebelah kanan, itu tersambung ke port nomor 13 di user A, sampai port nomor 24. Ya, port nomor 12 di ODF2 di sebelah kanan, akan tersambung ke port nomor 24 di user A. Ya. Nah, data-data inilah yang akan kita transfer ke assignment. Ya. Kemudian di sebelah kanannya diberi keterangan. Tadi jelas port nomor 1 dan port nomor 2 mungkin dipakai untuk perangkat di user A. Ya. Diberi keterangan di situ itu untuk pelanggan user A. Ya. Kemudian nanti di bawahnya ada lagi port 13, 14 itu tersambung ke user A juga di tabel yang bawahnya. Kemudian ke berikutnya tentunya ada lagi port nomor sekian tersambung ke sebelah kanan. Itu dipindahkan ke tabulasi ini. Ya, di sebelah kanan dikasih keterangannya. Ya. Oke. Ini detailnya, ya. Kita lihat. Ya. Ini sebelah kiri cuma nomor aja. Kemudian kolom nomor 2 itu nomor cube-nya. Kemudian core kolom nomor 3 itu nomor core-nya, dan kolom nomor 4 itu isinya port koneksi OTB di central office yang paling kiri. Akan tersambung ke user A, port nomor 1 ke nomor 1, 2 ke nomor 2, panah itu yang merah nggak usah kalian buat, yaitu tanda aja dari saya untuk memudahkan pengertian. Ya. Nah, setelah itu kita beralih ke port nomor 13 di user A, akan tersambung ke port nomor 1 di user B. Tetap menggunakan cube nomor 1. Ya, core nomor 1 sampai 12. Oke, saya kembali lagi ke gambar sebelumnya.
Ini dia. Ya. Nah, ini dia. Port nomor 1 di Central Office 1 akan tersambung port nomor 1 di user A. Port nomor 13 di user A akan tersambung ke port nomor 1 di user B. Tapi di sini di backbone-nya tetap menggunakan CUP nomor 1 semua. Ya. Demikian juga port nomor 13 di user B akan tersambung ke port nomor 1 di user C. Ya. Port nomor 13 di user C akan tersambung ke port nomor 1 di di Central Office 2 sebelah kanan. Ya. Tetap semuanya menggunakan CUP nomor 1. Ya. Oke. Nah, ini tabelnya. Kita konversikan gambar tadi ke tabel ini. Ya. Central Office A ke user A, user A ke user B, user B ke user C, kemudian user C ke Central Office 2. Ini, user C ke Central Office 2. Ya. Kemudian kita lihat gambarnya lagi. Kita lihat gambarnya lagi. Sebentar. Jadi hang ya. Nah, di sini. Kita lihat. Ini CUP nomor 2. Port nomor 1 sampai 12. Ya, dia tidak dipotong di tengah-tengah, tapi terus sambung lagi sampai ke Central Office 2. Ya. Di tabulasi juga gampang sederhana begitu, lurus saja dia. Ini CUP nomor 2-nya. Ya. Port 1 sampai 12 lurus saja ke arah kanan di Central Office 2. Ya. Yang CUP nomor 3 juga begitu. CUP nomor 4 juga begitu. Begitu juga. Ya, dia lurus saja ke sana. Ini panah ini cuma penjelasan saya aja. Ya, kalian tidak perlu kasih warna. Nanti panah ini nggak usah kalian buat nantinya. Ya, cukup di port-portnya aja, di tabel Excel dibuatnya. Dan tidak perlu dimasukkan di template. Ya, tetap dalam bentuk Excel file aja. Nanti di bawah baru diberi keterangan dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa di bawahnya, paling bawah. Ya. Karena tabel Excel ini akan dibiarkan sebagai file Excel file ya, satu saat mau dirubah oleh operasional tinggal diketik ulang lagi aja, tinggal diedit lagi aja. Kalau kita masukkan ke template tadi harus dimasukkan ke dalam bentuk PDF, di-attach di template jadi rumit. Biasanya assignment ini jarang dipakai yang di print out-nya. Biasanya dipakai yang soft copy-nya, dikirim kemana-mana, dikirim ke orang lapangan, dikirim ke orang maintenance, dikirim ke orang pengembangan, misalkan kalau ada pengembangan berikutnya. Oke. Jadi kita hanya konversi saja dari gambar ke tabel. Ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Sementara kelas ini nanti kita lanjut lagi di lain waktu, di waktu pengganti. Mas, saya mau nanya, Pak. Yep. Nah, itu kan tadi kata Bapak, peraturannya itu satu tub itu buat 3 pelanggan ya, Pak? Nah, itu kita pakai aturan itu atau bisa dilebihin, Pak? Pakai Kan itu. pakai itu, Pak. Oke, Pak. Ya. Karena kita sudah mengelompokkan pelanggannya, pelanggan besar semua. Ya. Dan tidak ada, saya pikir, pelanggan yang besar banget di sini. Ya. Kemudian nanti kalau kita ambil juga pelanggan yang medium, ya, tengah-tengah, yang prioritas 2, itu mungkin satu CUP itu kita bisa potong 4 atau 5. Ya, kebetulan kita nggak ambil pelanggan yang prioritas 2. Ya, prioritas 1 dulu saja semuanya, dan kita tetapkan satu CUP untuk 3 pelanggan. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Bapak, saya ada pertanyaan, Pak. Boleh. Kan Ini saya lucu pasti ini. di segmen Ketawa. 7 prioritas satunya ada 9 ya, Pak. Berarti Ya. saya butuh 3 tip kan? 9 ya, berarti 3 kali 3, 9 ya, betul. Lanjut. Nah, satu tip itu kan 12 core, Pak. Nah, terus yang core saya itu gimana ya? 12 udah dipakai 3 kan? Buat 3 pelanggan atau gimana, Pak?
Satu chip itu terpakainya cuma 2 core transmit dan receive aja. Terus sisanya, Pak? Sisanya buat cadangan. Ya. Cadangan ke prioritas. Cadangan kalau core yang kita pakai itu rusak atau potnya rusak atau error gitu ya, kita pakai pot yang lain. Kita tinggal pindahkan. Biasanya itu cadangan. Jadi kan saya butuh 3, jadi itu tuh kayak nyambung gitu ya Pak ke tiup 1, 2, 3 gitu, yang 2 core itu, atau gimana? Bukan 1, 2, 3. 2 core yang dipakai di chip 1 itu akan terpakai cascading dari user A, user B, user C sampai ke ujung sebelah kanan. Jadi 2 core aja butuhnya. Gitu Pak. Telat dia. Oke Pak, makasih. Paham ya? Nanti kalau masih ada pertanyaan chat saya aja. Oke Pak. Oke, ada lagi? Oke, Japar, kira-kira kapan kita lanjut untuk 2 jam berikutnya? 2 jam setengah berikutnya? Mungkin nanti saya bisa carikan jadwalnya dulu, Pak. Tapi kemungkinan sih ada di hari Kamis atau Jumat sih, Pak. Kamis sore atau pagi ya, Pak? Kalau Kamis itu bisa mulai dari siang sampai sore. Kalau Jumat bisa habis sholat Jumat mungkin, Pak. Oke, tolong kasih tahu saya ya, biar saya atur juga jadwalnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, di jam berikutnya tambahan nanti kita akan bahas gambar-gambar semua, ya. Tolong sesuai dengan pending item yang disebutkan oleh Japar tadi, semua gambar-gambarnya dilengkapi, ya. Sehingga besok waktu kita Kamis atau Jumat itu kita lanjut, semua dokumennya sudah lengkap, ya, dan kita bahas satu-satu lagi, ya, sehingga masing-masing kita koreksi untuk kita sama-sama mengerti bahwa dokumennya seperti apa kebutuhannya dan gimana persiapan yang harus dilakukan, ya. Bisa aja saya cek salah gitu ya, tidak seperti itu, ya, karena kalian nggak akan tahu nanti salahnya di mana. Kita cek bareng-bareng semuanya, oke? Thank you. Kita tutup sementara kelasnya, kita lanjut di jam berikutnya nanti di hari Kamis atau Jumat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Bapak. Thank you. Bye-bye.